Eh, Kami dari kelompok 2 mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai aplikasi sistem informasi dalam fungsi-fungsi organisasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami secara berurutan, di mana yang akan membacakannya adalah saya sendiri, Mai, ada rekan saya Ita, Bayu, dan Bang Yusuf. Di mana untuk Lukman Hakim tidak bisa mengikuti presentasi ini, tapi dia ikut dalam membuat makalah ini karena dia tidak bisa mengikuti presentasi ini sebab ada hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Oke, kita mulai saja. Dimulai dari pendahuluan. Jadi, sistem informasi adalah inti dari aktivitas organisasi dalam area digital. Salah. Jadi, sistem informasi adalah inti dari aktivitas organisasi dalam era digital. Sistem informasi ini mengacu pada rangkaian perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dalam organisasi. Jadi tujuan utama dari sistem informasi ini adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efisiensi operasional organisasi. Sistem pengelolaan transaksi TPS adalah elemen kunci dalam organisasi yang mengelola semua transaksi sehari-hari. TPS mencakup proses seperti penjualan, pembelian, penggajian, dan administrasi transaksi lainnya. Aplikasi sistem informasi dalam tugas ini adalah sebagai berikut. Sistem pengelolaan transaksi ini adalah solusi teknologi perusahaan yang membantu mengotomatisasi dan mengelola berbagai aspek transaksi bisnis yang melibatkan pertukaran uang, barang, atau jasa, dan dalam lingkungan bisnis ini memiliki kontrol yang kuat dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi. Dalam TMS ini membantu perusahaan untuk satu yang kita lihat mencatat transaksi. Ini artinya melacak dan merekam setiap transaksi bisnis yang terjadi, termasuk penjualan, pembelian, dan aktivitas keuangan lainnya. Yang kedua, pengelolaan inventory. Artinya memantau stok barang dan memastikan ketersediaan barang yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, pemrosesan pembayaran, yang artinya memfasilitasi pembayaran dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok dengan efisien. Yang keempat, pelacakan pesanan. Pelacakan pesanan ini artinya mengelola pesanan pelanggan dari awal hingga akhir, termasuk pemenuhan pesanan dan pengiriman. Yang kelima, pelaporan dan analisis. Pelaporan dan analisis ini artinya memberikan data penting dan analisis untuk pengambilan keputusan yang cerdas. TMS ini juga berperan dalam menjaga keamanan dan kepatuhan dalam transaksi bisnis yang melibatkan perlindungan data secara sensitif, otorisasi akses yang tepat, dan pemantauan transaksi secara berkala atau terus-menerus. Selanjutnya, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional ini mendukung berbagai departemen khusus dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, dan penelitian. Contoh aplikasi dalam fungsi ini seperti Customer Relationship Management. Sistem ini membantu dalam melacak pelanggan, mengelola hubungan dengan mereka, juga meningkatkan layanan pelanggan. Ada juga Enterprise Resource Planning, adalah solusi terintegrasi yang mengelola berbagai aspek bisnis termasuk keuangan, produksi, dan rantai pasokan. Inti dari sistem informasi fungsional adalah sebagai berikut.
Pemenuhan tujuan bisnis, sistem informasi fungsional dibangun dengan tujuan utama untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Ini dapat melibatkan meningkatkan eliminasi operasional, mendukung pengambilan keputusan, atau meningkatkan layanan pelanggan. Integrasi proses bisnis, sistem informasi fungsional mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis di dalam organisasi, memungkinkan aliran informasi yang mulus dan koordinasi antara berbagai departemen. Pengelolaan data, mereka membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data organisasi. Data ini dapat digunakan untuk pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan. Meningkatkan efisiensi. Sistem informasi fungsional bertujuan untuk meningkatkan efisien operasional dengan mengurangi kerja manual, menghilangkan duplikasi pekerjaan, dan mempercepat proses bisnis. Pendukung keputusan. Sistem ini memberikan alat untuk analisis data, pelaporan, dan pemantauan yang membantu pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat. Berhubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, mereka memungkinkan organisasi berinteraksi lebih efektif dengan pelanggan dan mitra bisnis atau melalui solusi seperti e-commerce, layanan pelanggan online, atau kolaborasi dalam rantai pasokan. Keamanan dan keadaan data dan integritas sistem adalah komponen kunci dari sistem informasi fungsional untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kelangsungan operasi. Skalabilitas. Sistem ini dirancang untuk tumbuh bersama dengan perkembangan organisasi, memungkinkan penambahan dan perluasan fitur sesuai kebutuhan. Dokumentasi dan pelatihan. Sistem informasi fungsional juga mencakup dokumentasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkannya dengan baik. Sistem informasi fungsional memiliki peran sentral dan mengelola informasi dan mendukung operasi organisasi. Mereka memungkinkan efisiensi, visibilitas, dan adaptasi yang lebih baik dalam dunia bisnis yang terus berubah. Yang berikut kita lihat sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi ini mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Aplikasi sistem informasi akuntansi ini mencakup yang berikut kita lihat otomatisasi akuntansi. Ini artinya sistem ini menggantikan proses manual, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Pelaporan real atau time. Sistem informasi akuntansi modern memungkinkan organisasi untuk mengakses informasi keuangan secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Inti dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pengumpulan data keuangan. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data keuangan yang mencakup transaksi bisnis, pengeluaran, penerimaan, dan kegiatan keuangan lainnya. Data ini diperoleh dari berbagai departemen dan unit bisnis dalam organisasi. Kedua, pengolahan dan klasifikasi. Sistem ini mengolah data yang diperoleh dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai akun akuntansi seperti aset, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, pelaporan keuangan sistem. Pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan organisasi.
Yang keempat, ada pendukung pengambilan keputusan, di mana informasi yang dihasilkan oleh sistem ini digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ini mencakup perencanaan anggaran, analisis kinerja, dan penentuan strategi bisnis. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Sistem informasi akuntansi membantu organisasi mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan. Yang keenam, ada auditing dan pemeriksaan. Sistem informasi akuntansi dapat diaudit oleh auditor internal atau eksternal untuk memastikan integritas dan keakuran informasi keuangan. Ketujuh, ada keamanan data. Untuk melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah dan kerusakan, seperti komponen penting dalam sistem informasi akuntansi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Kedelapan, ada integrasi dengan sistem lain. Seringkali diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem manajemen sumber daya atau manajemen persediaan untuk memungkinkan pertukaran data yang efisien. Kesembilan, ada pelacakan perubahan keuangan. Sistem ini mencatat semua perubahan keuangan yang terjadi dalam organisasi sehingga memungkinkan untuk melacak dan menganalisis perkembangan seiring waktu. Terakhir, ada pengelolaan transaksi keuangan. Ini membantu dalam mengelola transaksi keuangan sehari-hari seperti pembayaran vendor, penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pemrosesan gaji karyawan. Peran penting dalam menginformasikan kebijakan keuangan dan strategi bisnis. Sistem ini mendukung proses akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi digunakan untuk mengelola proses produksi dan rantai pasokan. Aplikasi dalam fungsi ini termasuk manajemen data karyawan. Sistem ini menyimpan informasi karyawan termasuk riwayat pekerjaan dan catatan pelatihan. Manajemen penggajian HRIS. Menghitung dan mengelola gaji karyawan, mengurangi kesalahan penggajian dan meningkatkan efisiensi. Nah, di sini teman-teman masuk ke sistem produksi. Apa saja sih komponen utama dalam sistem produksi? Kita melihat dari berikut, yaitu pertama input produksi. Itu kita membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, peralatan, perangkat lunak atau dengan perintah produksi. Nah, dari setelah input produksi masuk ke proses produksi. Nah, masuk ke proses produksi ini tahap proses produksi memungkinkan mencakup perencanaan produksi, jadwal produksi, pengawasan produksi, dan pengendalian kualitas. Setelah itu lanjut lagi ke manajemen persediaan. Di sini di manajemen persediaan, sistem ini memantau bahan yang selalu tersedia untuk proses produksi dan produk yang siap untuk didistribusi. Sedangkan selanjutnya itu perencanaan pengawasan produksi. Di dalam perencanaan dan pengawasan produksi ini memungkinkan organisasi untuk merencanakan kegiatan produksi, mengatur jadwal produksi, dan memantau kemajuan produksi. Setelah perencanaan, masuk lagi kembali ke pelaporan dan analisis. Di dalam pelaporan dan analisis dihasilkan selama produksi yang digunakan untuk membuat laporan produksi, analisis kinerja. Informasi ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan dilanjut kembali dengan integrasi dengan sistem lain. Misalnya sistem produksi itu seringkali diintegrasikan dengan sistem lain dalam organisasi seperti manajemen persediaan, sistem manajemen sumber daya manusia atau HRM, dan sistem keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan dan akses. Di sistem ini harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data produksi, informasi penting organisasi.
akses ke sistem tersebut harus dikontrol dan diawasi. Selanjutnya adalah output. Output produksi itu mencakup yaitu yang siap, produk yang sudah siap akan didistribusi, serta laporan data produksi yang digunakan untuk melacak kinerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pelacakan produksi real time. Beberapa sistem informasi produksi memungkinkan pelacakan produksi secara real time yang memberikan visibilitas seketika tentang status produksi. Kemudian dilanjut dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan di sistem operasi produksi harus kita mengakomodasi perubahan dalam kebijakan produksi, permintaan pelanggan, atau kondisi pasar. Kita harus melihat ya, dengan deskripsi ini sebagai dasar untuk menggunakan perangkat desain grafis seperti Adobe Illustrator, Microsoft Visio, atau bahkan PowerPoint untuk membuat diagram gambar menggambarkan sistem informasi produksi sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Nah, di gambar ini kita bikin tabel di mana ini adalah siklus dari produksi tersebut tadi. Di mana kita seperti ini garis ini itulah kebutuhan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu balik lagi, berarti kebutuhan biaya tenaga kerja ke atas. Nah, masuk ke laporan manajemen. Terus cost-nya produksi, misalnya sistem buku besar dan pelaporan. Nah, setelah ada itu karyawan, bahan baku, dan permintaan pembelian, keluarlah jadi produk jadi. Nah, disinilah masuk siklus pendapatan. Nah, dari siklus pendapatan, dia masuk ke pesanan pelanggan. Nah, begitulah perputaran atau siklus dari sistem produksi, dari siklus sistem produksi. Silakan dilanjut lagi dengan teman yang lain. Berikut kita lihat sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau yang kita kenal dengan HRIS. Ini digunakan dalam manajemen data karyawan, penggajian, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini meliputi fungsi, yaitu manajemen data karyawan, yang artinya sistem menyimpan informasi karyawan termasuk riwayat pekerjaan dan catatan pelatihan. Yang kedua, manajemen penggajian. HRIS ini menghitung dan mengelola gaji karyawan, mengurangi kesalahan penggajian, dan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah komponen inti dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, data karyawan. HRIS ini mengumpulkan dan menyimpan data penting tentang semua karyawan dalam organisasi, termasuk informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan kualifikasi dan kontak. Yang kedua, manajemen rekrutmen. Artinya, dapat mendukung proses rekrutmen dengan memfasilitasi posting lowongan kerja, penerimaan lamaran, dan penjadwalan wawancara dan pelacakan pelamar. Yang ketiga, manajemen kinerja, yang artinya membantu dalam pengelolaan penilaian kinerja karyawan, perencanaan tujuan, umpan balik, dan identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang keempat, penggajian manajemen tunjangan. Sistem ini memproses gaji, menghitung pajak, dan mengelola tunjangan seperti asuransi kesehatan dan pensiun. Yang keenam, manajemen pelatihan dan pengembangan, yang artinya memungkinkan organisasi untuk merencanakan, melacak, dan mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketujuh, manajemen waktu dan kehadiran. Nah, sistem ini mencatat jam kerja, cuti, izin, dan absen karyawan. Yang kedelapan, pelaporan dan analisis SDM, yang menyediakan alat untuk membuat laporan dan analisis terkait data karyawan, kinerja, dan statistik SDM lainnya. 9, integrasi dengan sistem keuangan. Ini memungkinkan informasi gaji dan manajemen SDM berintegrasi dengan sistem keuangan organisasi. Ke-10, keamanan data.
data pribadi dan keuangan karyawan yang sensitif harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat. 11. Otorisasi akses yang mengatur siapa yang memiliki akses ke informasi SDM dan tingkat akses yang miliki self atau service karyawan. Beberapa HRIS ini memungkinkan karyawan untuk mengakses dan memperbaharui informasi pribadi mereka sendiri, mengajukan cuti dan mengakses dokumen seperti slip gaji. 12. Manajemen kepatuhan. Sistem ini membantu organisasi untuk memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam hal manajemen SDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah alat yang penting dan manajemen sumber daya manusia modern. HRIS ini membantu organisasi dalam mengelola karyawan dengan lebih efisien, membantu visibilitas data yang penting dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan tenaga kerja. Sistem informasi keuangan mencakup manajemen keuangan, perancangan anggaran, dan pelaporan keuangan. Aplikasi dalam fungsi ini adalah sebagai berikut. Manajemen keuangan, sistem ini membantu organisasi mengelola aset dan kewajiban mereka dengan lebih efisien. Perencanaan anggaran. Sistem informasi keuangan memungkinkan organisasi untuk merencanakan anggaran dan mengawasi belanja. Sistem informasi telah menjadi tulang punggung dari operasi organisasi modern. Penggunaan yang bijak dari teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke fungsi organisasi untuk tetap bersaing dalam dunia bisnis yang terus berubah. Dengan menerapkan sistem informasi dengan baik, organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara lebih efisien dan efektif. Dari presentasi kami, kurang lebih apa yang kami presentasikan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan, tolong jangan dikasih yang berat-berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.